Salam sejahtera bagi Anda. Saya Andreas Fedipilor dari channel Ngatur Uang. Tema kali ini saya ingin berbagi ngatur uang mulai dari mana. Ya, banyak sekali orang yang ingin mengatur pun merencanakan mengelola keuangan mereka dengan baik. Tapi mereka bingung mulai dari mana ya kita mengatur keuangan ini. Jangan bingung, jangan ragu, ya. Sesungguhnya mengatur keuangan bisa dimulai dengan kondisi Anda saat ini. Jangan menunggu suatu kondisi yang sangat baik ataupun sangat memungkinkan. Sebaiknya mulai saat ini, apapun kondisi Anda. Tetapi bagaimana? Ya, tentu Anda harus bisa mulai mendata Anda punya kondisi keuangan saat ini. Misalnya, Anda punya penghasilan berapa saat ini? Katakanlah penghasilan Anda 5 juta. Oke, Anda tuliskan penghasilan Anda 5 juta rupiah. Tapi perhatikan, penghasilan tersebut haruslah penghasilan net. Ya, setelah Anda terima dan dipotong berbagai macam potongan, pajak, dan segala macam yang dari perusahaan tersebut ya. Nah, penghasilan Anda 5 juta. Tulis satu. Yang kedua, yang berikutnya lagi, Anda tulis segala macam pengeluaran Anda, biaya-biaya Anda setiap bulan, setiap tahun, dan setiap hari. Ya, karena biaya hidup Anda setiap tahun ada. Misalnya pajak kendaraan, asuransi, pajak rumah, dan berbagai macam pengeluaran tahunan yang Anda mesti siapkan, yang Anda mesti bagi 12. Kemudian juga ada biaya bulanan yang Anda mesti keluarkan setiap bulan. Misalnya cicilan rumah, cicilan motor, cicilan mobil, dan segala macam. Cicilan-cicilan segala macam itu Anda mesti bayarkan setiap bulan. Atau mungkin ada pembayaran asuransi yang setiap bulan Anda lakukan. Itu harus Anda tuliskan. Dan juga ada pengeluaran bulanan, misalnya listrik bulanan. Ya. Kemudian apalagi untuk TV kabel. Ya. Kemudian apalagi pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Dan berbagai macam pengeluaran bulanan Anda mesti tuliskan. Oke. Dan kemudian ada juga pengeluaran harian yang Anda mesti bayarkan. Misalnya Anda siapkan untuk transportasi, makan, ya, kemudian juga uang jajan anak dan segala macam. Oh ya, tadi untuk bulanan mungkin uang sekolah anak bulanan ya. Nah, jadi ada berbagai macam biaya ya dari tahunan, bulanan dan harian yang Anda mesti bayarkan. Nah, kalau misalnya pengeluaran tahunan tersebut Anda mesti dibagi 12. Ya. Kemudian kalau pengeluaran bulanan Anda sudah cukup tuliskan pengeluaran bulanan, tapi kemudian ada pengeluaran harian ataupun mingguan. Kalau Anda keluarkan mingguan berarti apa? Anda kali 4. Kalau pengeluaran harian Anda kali 30. Yang Anda tuliskan. Ya. Nah, kemudian Anda jumlahkan semua itu. Saya harapkan sih total pengeluaran bulanan Anda yang dari tadi tahunan, bulanan, harian atau mingguan ya Anda bulankan semua ya. Itu total biayanya lebih kecil ataupun lebih rendah daripada Anda punya penghasilan. Sehingga ada keluasaan bagi Anda. Ya, jadi pastikan pengeluaran Anda lebih kecil dibandingkan penghasilan Anda. Nah, seandainya Anda punya pengeluaran jauh lebih besar daripada penghasilan Anda, nah di sini saya pikir Anda mesti waspada. Anda mesti waspada. Perhatikan, ya, Anda punya defisit ataupun kekurangan Anda mesti pastikan itu jangan sampai terlampau tinggi. Anda segera Anda segera ambil kendali, Anda segera potong, hilangkan, kurangi segala macam pengeluaran Anda. Sehingga Anda punya penghasilan cukup untuk mengcover Anda punya pengeluaran. Itu tugas pertama dalam rangka mengelola keuangan. Ya, pastikan Anda punya penghasilan lebih besar daripada pengeluaran Anda. Pengeluaran Anda tadi Anda harus kurangi, ataupun hilangkan, ataupun jarangkan. Agar Anda punya penghasilan cukup mengcover. Nah, setelah Anda menghitung Anda punya penghasilan dan pengeluaran,
Selanjutnya adalah menghitung Anda punya harta dan kewajiban ataupun hutang Anda. Ya, coba hitung Anda punya harta, kekayaan, ataupun aset, apa saja yang Anda sudah miliki. Rumah, mobil, tanah, motor. Anda hitung berapa harga saat ini. Hitung. Ya. Kalau kamera ataupun mungkin handphone ataupun baju, sepatu, Anda jangan hitung sebagai harta kekayaan Anda. Itu adalah barang-barang yang Anda pakai dan akan menurun nilainya. Tapi untuk sepeda motor karena nilainya cukup besar, mobil Anda bisa masukkan sebagai harta kekayaan Anda. Nah, setelah Anda memasukkan harga saat ini daripada harta-harta Anda tadi, ya, selanjutnya Anda hitung, buat daftarnya, apa saja utang yang Anda miliki saat ini. Katakanlah misalnya rumah Anda masih utang, masih belum lunas. Anda hitung berapa sisa pokok utang per tanggal tertentu. Hitung. Katakanlah pokok utang Anda untuk rumah misalnya ya masih ada 50 juta. Sementara harga rumah tersebut saat ini bisa saja 150 juta. Gak apa-apa. Anda tuliskan tadi harga rumah Anda saat ini 150 juta. Tadi di daftar harta Anda. Kemudian daftar utang Anda, utang pokok rumah Anda tadi masih apa? Masih 50 juta. Oke. Kalau mobil Anda sudah lunas, motor Anda sudah lunas, berarti utang Anda cuma tinggal utang rumah. Sehingga Anda punya daftar kekayaan Anda jumlahkan, dipotong dengan jumlah utang Anda, sekian, sehingga ada yang namanya daftar kekayaan bersih Anda. Ya, kekayaan bersih Anda adalah dari jumlah harta Anda dipotong ataupun dikurangi dengan jumlah utang Anda. Di situ adalah kekayaan bersih Anda. Nah, dari dua titik ini, penghasilan versus pengeluaran, ya, income versus expenses, dan kemudian kedua, harta Anda versus utang Anda, ya, ataupun aset Anda versus liability. Dari dua titik ini, Anda mulai menuliskan langkah ketiga adalah tujuan-tujuan keuangan Anda. Tujuan-tujuan keuangan Anda cukup banyak tentu. Pertama, misalnya mempersiapkan dana pendidikan setiap anak Anda. Ya, dana pendidikan anak Anda hingga anak Anda selesai kuliah, setidaknya S1. Berapa uang masuk universitas? Tulis tujuan keuangan. Uang masuk universitas anak Anda. Katakanlah anak Anda saat ini berusia 10 tahun. Kemudian nanti dia selesai SMA usia 16 ataupun 17 tahun. Berarti Anda hitung tuh. Saat ini uang masuk kuliah di sebuah universitas katakanlah misalnya 30 juta. Katakan 30 juta. Kemudian Anda asumsikan kenaikan inflasi, kenaikan biaya masuk kuliah tersebut sebesar 15%. Oke, tadi berapa tadi? 30 juta. Anda kalikan 1,15 untuk tahun kedua, kemudian tahun ketiga 1, kali lagi 1,15 sekian hingga tahun ke-7. Nah, itulah angka uang masuk kuliah anak Anda pada saat 7 tahun ke depan. Hitung, jumlahkan. Nah, itu anak pertama. Anak kedua sama Anda lakukan juga demikian. Hitung. Ya, hitung sehingga nanti tujuan keuangan anak Anda tadi, sekolah anak Anda sudah Anda dapatkan. Itu pertama, ya, itu baru uang masuk kuliah. Belum untuk uang setiap bulannya. Ya, tentu diharapkan Anda masih bekerja ya pada saat anak Anda masih kuliah. Ya, maka saya harapkan Anda segera mempersiapkan dana pendidikan. Itu dana pendidikan sekolah kuliah anak Anda. Yang kedua, tujuan keuangan kedua apa lagi? Mungkin Anda ingin membangun usaha, ya, ingin membangun usaha. Berapa dana yang Anda butuhkan? Katakanlah Anda butuhkan 100 juta. Berapa tahun lagi Anda masuk masa pensiun? Pada saat Anda pensiun, dana 100 juta tersebut sudah tersiapkan. Oke, Anda kurang dibagi. Katakanlah misalnya masih 10 tahun lagi Anda pensiun.
Berarti setiap tahun dari kebutuhan Anda tadi 100 juta dibagi 10 tahun, berarti apa? Anda mesti setiap tahun tabung berapa? 10 juta. Dibagi 12, Anda mesti nabung setiap bulan 800 sampai 900 ribu. Katakanlah sejuta lah Anda tabung setiap bulan. Sehingga setiap tahun Anda dapatkan 12 juta. Sehingga dana target 100 juta Anda sudah bisa dapatkan. Ya, itu dana tujuan keuangan untuk apa? Bangun usaha. Kemudian ketiga, mungkin Anda ingin membeli rumah kedua. Atau mungkin bahkan rumah pertama. Maaf, mungkin Anda belum punya dana. Anda baru ingin beli rumah pertama. Oke. Rumah pertama Anda, katakanlah seharga 500 juta. Anda saat ini berpikir DP-nya sebesar 20%, berarti 100 juta. Oke, 100 juta. Nah, kemudian kapan Anda perlu siapkan dana 100 juta tersebut? Mungkin tahun ini Anda belum punya dana 100 juta, sehingga tidak bisa membeli. Anda punya rumah idaman. Nah, harga rumah setiap tahun akan mengalami kenaikan. Ya, mengalami kenaikan. Tentu Anda mesti pikirkan berapa kenaikannya setiap tahun. Anda inflasikan, naikkan terus. Dan tentunya Anda juga mesti siapkan dana uang muka ataupun DP tersebut sebesar berapa. Anda mesti inflasikan juga. Sehingga Anda mesti perhatikan yang Anda mesti tabung setiap bulan untuk uang muka rumah Anda, ataupun uang sekolah kuliah anak Anda, ataupun uang bangun bisnis masa pensiun Anda siapkan dengan senantiasa mengalihkan kebutuhan tadi, adanya kenaikan ataupun inflasi. Nah, jadi itu semua Anda pastikan, karena banyak sekali tujuan-tujuan keuangan Anda, sehingga Anda harus tuliskan satu persatu. Jangan Anda pusing, nanti kalau misalnya Anda tidak siap, saya akan bantu untuk melakukannya. Saya akan pisah-pisah bagaimana mempersiapkan dana pendidikan anak Anda, bagaimana mempersiapkan dana untuk membeli rumah Anda. Yang pertama, bagaimana nanti untuk persiapkan uang sekolah anak Anda. Nanti saya akan pecah-pecah, mungkin karena ini terlalu banyak, tapi pasti ini adalah merupakan rangkuman semuanya. Kita akan mulai. Tidak apa-apa, lebih baik pusing saat ini, saat Anda masih punya waktu, saat Anda masih punya kekuatan, daripada Anda pusing nanti pada saat Anda pensiun dan Anda sudah tidak punya kemampuan keuangan, dan Anda punya waktu sudah tidak ada lagi, ya, dan Anda menyesal. Lebih baik pusing saat ini, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu konsep masalah keuangan, berhemat-hemat saat ini, bersenang-senang kemudian. Oke, demikian awalan. Nanti kita akan jumpa lagi dari setiap tujuan-tujuan keuangan. Terima kasih, sampai jumpa, salam.